Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat data, saya Elok Fitidani Rafikasari, dosen statistika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai data dan penyajiannya. Data terbagi menjadi dua, yakni data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif merupakan data yang berupa non-angka, sedangkan data kuantitatif merupakan data yang berupa angka. Dalam penyajian data, nanti akan saya bagi menjadi dua, yakni penyajian data melalui tabel, dan yang kedua yakni penyajian data melalui grafik atau diagram. Penyajian data melalui tabel dapat dilakukan dengan membuat tabel distribusi frekuensi relatif, maupun tabel persentase. Sedangkan untuk grafik atau diagram, data dapat disajikan melalui diagram batang, histogram, diagram lingkaran, poligon, dan lain-lain. Untuk data kualitatif, misalkan contohnya ada sampel sejumlah 20 orang siswa di sekolah tertentu di Kota Kediri yang akan melanjutkan studi di perguruan tinggi. Nah, dari siswa ini nanti ditanyai apakah dia akan memilih jurusan tertentu. Misalkan dipilih menjadi 5 jurusan. Yang pertama adalah matematika, yang kedua adalah jurusan ekonomi, yang ketiga jurusan manajemen, yang keempat jurusan biologi, dan yang kelima jurusan lainnya yang selain pilihan 1 sampai 4 tadi. Berikut adalah data dari 20 sampel siswa yang sudah ditanyai satu persatu. Kira-kira nanti ketika melanjutkan ke perguruan tinggi akan memilih jurusan apa. Nah, untuk membuat tabel, langkah pertama yang kita lakukan adalah membagi kelas-kelas tabel menjadi 5 sesuai dengan 5 pilihan jurusan tadi, yakni matematika, ekonomi, manajemen, biologi, dan pilihan lainnya. Nah, setelah terbentuk 5 pilihan, kemudian kita hitung masing-masing pilihan tadi, matematika jumlahnya ada berapa, ekonomi ada berapa, dan seterusnya. Mungkin bisa ditandai dengan membuat turus, garis-garis satu persatu seperti itu. Kemudian di kolom yang ketiga kita tambahkan frekuensi, yaitu dengan menghitung berapa turus atau tali yang sudah kita tandai tadi. Misalkan di sini dapat kita ketahui bahwa yang memilih jurusan matematika ada 6 orang, yang memilih jurusan ekonomi ada 4 orang, dan seterusnya. Nah, dari tabel distribusi frekuensi tadi dapat kita rubah menjadi tabel distribusi frekuensi relatif dan tabel persentase. Tabel distribusi frekuensi relatif diperoleh dengan cara membagi frekuensi dengan jumlah data. Jadi misalkan yang memilih matematika tadi ada 6 orang, jadi kita buat frekuensi relatif 6/20, yakni 0,3. Begitu seterusnya untuk semua data. Sedangkan untuk membentuk tabel persentase, dari frekuensi relatif tinggal kita kalikan dengan 100%, maka itu sudah menjadi tabel persentase. Nah, berikutnya dari tabel yang sudah dibuat tadi, sekaligus bisa dibuat diagram. Yang pertama adalah diagram batang. Mungkin sahabat-sahabat data sudah mengenal diagram batang dari materi-materi SMA yang dulu sudah pernah sahabat-sahabat data pelajari. Nah, diagram batang ini terdiri dari ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X merupakan sumbu yang mendatar, sedangkan sumbu Y adalah sumbu yang vertikal. Nah, di sumbu X ini nanti merupakan datanya apa? Kita tadi kan punya datanya ada 5 macam jurusan atau pilihan jurusan. Ada matematika, ekonomi, dan yang lain-lainnya. Dan di bawah kita beri tanda matematika, ekonomi, manajemen, biologi, dan lainnya. Kemudian di sumbu Y itu adalah untuk frekuensinya nanti. Jadi mulai dari 0 sampai seterusnya. Jadi ada jumlahnya ada berapa. Nah, untuk membuat diagram batangnya tinggal kita tarik garis dari jurusan yang dipilih dengan berapa jumlah frekuensinya. Nah, sudah jadi diagram batang. Nah, berikutnya untuk diagram lingkaran. Cara membuat diagram lingkaran adalah dengan cara mengalihkan frekuensi relatif dengan 360 derajat. Karena kita tahu lingkaran itu kan jumlah sudutnya ada 360 derajat. Jadi untuk membagi bagian-bagian pada masing-masing pilihan jurusan tinggal kita kalikan frekuensi relatif dengan 360 derajat. Berikutnya saya lanjutkan untuk data kuantitatif. Data kuantitatif yang pertama adalah kita coba membuat tabel.
Untuk membuat tabel distribusi frekuensi pada data kuantitatif, terlebih dahulu sahabat-sahabat data harus menghitung berapa banyak kelas yang akan kita buat. Jumlah kelas dapat dihitung dengan K atau istilahnya untuk kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 kali log N. Lognya ini adalah logaritma dan N-nya ini adalah banyaknya data yang sahabat-sahabat data miliki. Kita beri contoh seperti data yang sebelumnya tadi ada 100 data. Jadi di sini K-nya sama dengan 1 ditambah 3,3 kali log 100. Kita tahu log 100 itu kan 2. Jadi 1 ditambah 3,3 kali 2 sama dengan 1 ditambah 6,6 sama dengan 7,6. Atau kita bulatkan menjadi 8, sehingga sahabat-sahabat data sudah memiliki 8 banyak kelas. Setelah menghitung banyaknya kelas, berikutnya adalah menghitung rentang data. Rentang ini merupakan jarak antara data terbesar dengan data terkecil. Data terbesar ini adalah 93, sedangkan data terkecil yang sahabat-sahabat data miliki sebelumnya tadi adalah 30, sehingga rentangnya adalah 93 dikurangi 30 sama dengan 63. Setelah menghitung rentang data, kita berikutnya adalah menghitung panjang kelas. Panjang kelas dihitung dari rentang dibagi dengan banyaknya kelas. Rentang kita tadi punya 63, sedangkan banyaknya kelas ada 8. Sehingga 63 dibagi 8. Ketemunya adalah 7,875 atau kita bulatkan menjadi 8. Sehingga kita tadi sudah punya kelas sebanyak 8 dan juga panjang kelasnya sendiri adalah 8. Kelasnya ini nanti adalah kelompok-kelompok data ke bawahnya itu ada 8, kemudian panjang kelasnya adalah intervalnya nanti. Nah, untuk membuat intervalnya, kita lihat data terkecil tadi kan kita punya 30. Sehingga interval terkecil dimulai dari 30 sepanjang 8 data. Ini artinya bukan 30 ditambah 8, tapi dimulai dari data yang pertama yakni 30, kemudian sebanyak 8 data. Jadi mulai dari 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, dan 37. Sehingga kelas yang pertama intervalnya adalah 30 sampai 37. Kelas yang kedua dimulai dari 38 dan menghitung panjangnya sama seperti yang pertama tadi. Begitu seterusnya sampai terbentuk 8 kelas. Nah, setelah itu kita hitung frekuensinya. Kita lihat dari datanya. Data antara 30 sampai 37 sebanyak berapa? Nanti kita tulis di kolom frekuensi. Nah, berikut adalah tabel distribusi frekuensi yang sudah terbentuk. Nah, berikutnya untuk membuat tabel distribusi frekuensi relatif sama dengan cara pada data kualitatif, yakni dengan membagi frekuensi dengan banyaknya data. Kita tahu data kita tadi adalah 100, sehingga masing-masing kita bagi dengan 100. Seperti contoh, untuk kelas yang pertama frekuensinya 15, kita bagi 100 sehingga ketemunya 0,15. Kemudian, untuk membuat tabel persentase, tinggal kita kalikan frekuensi relatif dengan 100%. Sehingga untuk kelas yang pertama, persentasenya adalah 15 atau 15%. Sama seperti pada data kualitatif tadi, data kuantitatif juga bisa disajikan dalam bentuk grafik atau diagram. Seperti contohnya yang berikut ini adalah diagram batang. Caranya sama persis seperti pada data kualitatif. Yakni dengan di bagian sumbu X ini adalah datanya atau intervalnya mulai dari berapa sampai berapa. Kemudian pada sumbu Y-nya ini merupakan frekuensinya berapa pada masing-masing kelas interval. Berikutnya untuk diagram lingkaran, caranya juga sama seperti pada data kualitatif, yakni kita kalikan frekuensi relatif dengan 360 derajat untuk membagi bagian-bagian pada lingkaran sesuai dengan kelasnya masing-masing.
Terima kasih sahabat data, kita lanjutkan pada materi-materi pembahasan data kualitatif dan data kuantitatif lebih lanjut pada video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.